Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu pembahasan dari Al-Usulus Sittah yang disyarah oleh Syekh Saleh ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada video kali ini kita masuk kepada usul yang pertama, yaitu pondasi yang pertama. Berkata penulis atau pengarang dari Al-Usulus Sittah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Al-aslul awwalu ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Pondasi yang pertama yaitu mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian berkata asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-aslul awwalu min hadhihi al-usuli sittati ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lahu. Pondasi yang pertama dari pondasi yang 6 ini, ia adalah mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza aslul usuli wa qawaidatid din. Dan ini merupakan wahazal aslul usuli wal qa'idatud din. Dia merupakan pondasi yang paling mendasar dan merupakan kaedah di dalam agama. Wahaza huwal mu'tariku bainal anbiya'i wa bainal umami. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hazal asl allazi khalaqallahu al-khalqa min ajalihi wa rabata sa'adatahum bihi. Apa kata Syekh? Syekh mengatakan, dan pondasi inilah dia merupakan yang membuat berseterunya antara para nabi dan dengan umatnya. Antara nabi, para nabi dan para rasul berseteru dengan umat-umat mereka. Itu dikarenakan pondasi yang pertama ini. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul, mereka menginginkan untuk memperbaiki umat mereka di atas pondasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Dikarenakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lihatlah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga yang telah mengikat kebahagiaan mereka dengan pondasi ini. Jadi kebahagiaan seseorang hamba di dunia dan di akhirat diikat dengan pondasi ini. Diikat dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wallazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adapun orang-orang yang beriman dan kemudian mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lihatlah begitu besarnya, begitu agungnya pondasi yang pertama ini, yaitu mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Syekh Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, falaisal muhimmu
annal insana yasumu wa yusalli wa yakthuru minal ibadati al-muhimmu al-ikhlas. Faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'a adamil ikhlas. Lihat. Dan maka bukanlah yang paling terpenting itu, sesungguhnya manusia itu mereka berpuasa, mereka solat, dan kemudian mereka memperbanyakkan dari amalan-amalan ketaatan mereka. Bukan ini yang paling penting. Akan tetapi yang paling penting adalah ikhlas di dalam ibadah-ibadah mereka. Maka sedikit beribadah dengan adanya ikhlas itu lebih baik daripada banyak beribadah, akan tetapi tidak ada keikhlasan di dalam ibadah tersebut. Falau annal insana yusalli al-laila wan nahara wa yatasaddaqu bil amwali wa ya'malu al-a'mala lakin bidunil ikhlasi fala faidata fi amalihi li'annahu la budda minal ikhlas. Lihat. Apa kata Syekh? Maka walaupun manusia tersebut mereka solat siang dan malam, solat mereka tidak pernah tinggal dari solat wajib mereka, solat sunnah mereka, selalu melakukan solat. Wa yatasaddaqu bil amwal, dan kemudian mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, mengeluarkan begitu banyak harta mereka. Wa ya'malul a'mal, dan kemudian mereka mengamalkan amalan-amalan yang begitu banyak. Kan tetapi tanpa adanya ikhlas, maka tidak ada sedikit pun faedah di dalam amalan-amalan mereka. Karena sesungguhnya mesti dari amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kata Syekh? Syekh melanjutkan perkataannya untuk memaknai apa itu ikhlas. Wal ikhlasu ma'nahu tarkus syirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Nah, ini yang dinamakan dengan ikhlas, yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengisahkan Allahu jalla wa ala dengan ibadah. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus hilang darinya kesyirikan, baik syirik kecil apakah lagi syirik yang besar. Wala ahada yastahiqqul ibadata mahma balagha minal kamali wa minal fadli illa Allah. Dan tidak ada seseorang pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut walaupun seandainya dia mencapai dari kesempurnaan dan keutamaan, akan tetapi tidak ada yang berhak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La al malaikatul muqarrabun, tidak juga dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walal anbiya war rusulu walal awliya was salihuna, hadza huwal aslu. Dan tidak juga para nabi dan para rasul, dan juga tidak pula para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang saleh. Tidak berhak mereka mendapatkan ibadah, karena ibadah hanyalah untuk Allah tabaraka wa taala. Hadza huwal aslu, dan ini merupakan pondasi dan merupakan pokok daripada agama kita. Wala yastahiqqu hadzal aslu illa bitarki syirki amma man yakhlutu bainal ibadati lillahi wa bainal syirki bighairihi fahadza amaluhu habitun. Dan pondasi ini tidak akan terrealisasikan kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Adapun orang-orang yang mencampurkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di sisi lain mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fahaza amaluhu habitun. Dan maka ini amalan mereka yang mereka lakukan tersebut adalah amalan yang gagal atau amalan yang sia-sia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.